Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Ibrahimu rabbi ja'al hadza baladan aminan. Wa idh qala lan ing dalem tatkalane donga sapa Ibrahimu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi duh pangeran ingsun, ij'al mugia tuan dadeaken hadza ing iki-ikilah tanah haram, ay al haram tegese tanah haram, tuan dadeaken baladan ing negara aminan kang aman. Aminan kang aman. Jadi setelah Nabi Ibrahim melaksanakan perintah untuk membangun Ka'bah, pragat membangun Ka'bah, Nabi Ibrahim berdoa. Nah, kalau yang wingi-wingi doanya adalah Rabbana taqabbal minna, Allah terimalah ibadah saya melaksanakan perintah ini, semoga diterima. Doa selanjutnya adalah Rabbi ja'al hadza baladan aminan. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau jadikan negara ini adalah negara yang aman. Jadi tanah haram Mekah didoakan oleh Nabi Ibrahim untuk menjadi sebuah negara yang aman. Ada sebagian yang mengatakan bahwa doa ini dibaca oleh Nabi Ibrahim setelah Nabi Ibrahim melaksanakan perintah untuk mengungsikan istrinya Siti Hajar dan anaknya Nabi Ismail ya di arah-arah itu, di tempat yang sepi yang sekarang kemudian dikenal menjadi kota Makkah. Rabbi ja'al duh Gusti mugia tuan dadeaken hadzal harama ing iki tanah haram, tuan dadeaken baladan ing negara aminan kang aman. Ay kasirul khisbi tegese kang akeh kesuburane. Jadi aman dan subur. Ya Allah, jadikanlah negara Makkah ini negara yang subur, aman dan subur makmur konon. Fa inad dunya karena satemene dunya iku idza tulibat nalikane den luruh apa dunya liyu taqwa. Drapon yentah digawe takwa apa biha dunya ala dini ing atase agama, karena maka ono apa dzalika mengkonon menjadikan dunia sebagai sarana meraih ketakwaan, iku min a'dhami arkaniddin, saking agung-agunge piro-piro rukune agama. Fa idza kana maka ing dalem nalikane ono apa al baladu negara iku aminan aman, asolalan hasil fihi ing dalam negara apa al khisbu subur makmur, tufriku maka ngongangaken apa negara ahlahu ing penduduke negara li taatillahi ta'ala marang taat marang Gusti Allah. Kenapa Nabi Ibrahim mendoakan Mekah tanah haram itu menjadi negara yang aman dan subur makmur? Karena keamanan dan kesuburan itu manakala digunakan untuk ketakwaan kepada Allah, maka itu adalah hal yang a'dhamu arkaniddin, hal yang sangat baik untuk agama konon. Karena ketaatan, kesuburan, keamanan itulah yang bisa mendorong kita untuk melaksanakan taat kepada Allah. Konon mujahid. Sebab semua ibadah
selalu berkaitan dengan hal-hal keduniaan. Sholat wajib nutup aurat. Nutup auratnya karo apa? Karo sarung. Sarungnya kudu ditukunya karo ayo. Terus wudu karo banyu. Banyu kudu disedot karo sanyo. Sanyonya kudu tukunya karo konon. Jadi ketika negara itu subur, negara itu makmur, negara itu aman. Nah, kesuburan dan kemakmuran dan keamanan inilah yang memberikan kesempatan kita untuk beribadah kepada Allah. Negara yang perang misalnya, nembe usolli fardhu makrubi, Belanda teka PBB. Boro-boro ibadah itu nyelametaken. Engkon. Langkah berasnya, peduban, kapret, usolli fardhu duhri, Mang Jahid adan misalnya, aya ala sholat waya duhur, kapretnya durung pragat, priben ki? Kagok. Akhirnya tenang sih pakan bisa dari buta besar sing adan. Usung adan Mang Sarna, wah Mang Sarna wong nembe insaf lang wingi iso adan bagi peduk-peduk blok-blok nang merang. Usung adan terus kadus tenang. Duhur Jahid. Lah duhur sukiki ana maning Pak Kadus. Iya tafa Jahid iya. Jadi priben wis terusaken kapret. Sukiki dikokon maning ning kajian di Jahid drep. Siap. Kenapa ini? Karena pari yang kemarin sudah didol. Untuk beli kaos. Enggak jadi, dikompen aja lah. Hari apa? Kapret maning. Pak Kadus ini Pak Kajiadi. Iya, akan butuh untuk. Pasarna dan maning. Ayalah sholat we tur di pasarna. Kayak mau temen ya wis biang adan maning adan. Turun perangkat gaprete. Jadi priben Bang Jahid iki maning. Beduk sukiki ana maning. Priben biar Jahid. Ya wis lah. Perangkat maning seminggu sembahyang duhur ning tajuk Jahid usolli fardhu maghrib di perangkat. Ditakoni Jahid sembahyang apa? Sembahyang duhur awit lagi dina Senin kini dina Minggu seminggu. Priben jam piye? Usolli fardhu duhri samingguan. Allah. Yang bocah jare sapa yang jare orang keruan. Kenapa itu? Ya karena ketidakadanya kesuburan. Maka kesuburan harus diusahakan, harus diupayakan. Keamanan harus diupayakan. Yang penting aman, subur, makmur. Itulah yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim ketika beliau mendoakan tanah haram atau tanah Mekah. Ya Rabbi ja'al hadzal Rabbi ja'al hadza baladan amin. Karena kesuburan dan keamanan itulah yang memungkinkan kita untuk beribadah secara maksimal. Cari Imam Nawawi. Wa aidon dan halemaning anal kisbasa temene kesuburan iku mima saking perkara yad'u kang narik apa al insana ing manusa narik ilatil kalbaldati marang mengkonon negara. Fahuwa mangka utawi kesuburan iku sababu ittisolihi sebab nyampe manusia fitoati marang to'a. Mana-mana negara itu subur maka akan menjadi tujuan manusia ke sana. Indonesia subur makmur loh Cinawi. Maka Portugis teka, Belanda teka, Jepang teka, Inggris teka, kan? Kenapa? Karena Indonesianya subur, Jakarta subur, maka Bang Jahid Bang Jakarta, Pak Kadir kan konon. Nah, maka Nabi Ibrahim mendoakan negara Mekah ini menjadi negara yang subur, makmur dan aman. Nah, sehingga kesuburan dan keamanan itulah yang akan mendorong manusia untuk berkunjung ke sana. Konon Pak Jahid.
Warzuq, terus doanya Nabi Ibrahim selain negara haram ini menjadi negara yang aman dan subur. Warzuq, maka paringana rizki tuan ahlahu ing penduduk negara ay al harami, tegese penduduk negara haram ini diparingi rizki minas samarati saking piro-piro buah-buahan. Negara Mekah itu dulunya nggak ada tanaman-tanaman, sayuran, tumbuh-tumbuhan, angka pasir, ngejeblak kono. Tapi doanya Nabi Ibrahim, berilah rezeki penduduknya buah-buahan. Kalau menurut logika, ya beri mancing akal, jahit harapan buah-buahan dunia apa? Kan konon. Tapi mungkin saja. Makanya ketika Bang Jahit pakai umah ya pengen. Gawe umah apa ya? Tingkat. Terus orang mungkin Ustaz di sini. Nah, itu namanya tidak mencontoh Nabi Ibrahim itu Jahit. Kalau Nabi Ibrahim itu mendoakan Mekah, padahal Mekah itu Nabi Ibrahim tahu bahwa di sana tidak ada tumbuh-tumbuhan, langka, lutan, lemah, pasir, geblak. Tapi berdoa penduduknya orang yang mukim di sini diberi rezeki daripada buah-buahan, tumbuh-tumbuhan. Kan qad hasola, karena doa Nabi Ibrahim seperti itu. Jadi hal-hal yang menurut logika tidak mungkin, kalau menurut Allah mungkin, kenapa tidak? Jadi jangan melemahkan, mengecilkan kekuasaan Allah. Jangan itu. Mampu prepare kita beli mampu. Nah, itu namanya ya sing ora mampu sira. Gusti Allah. Jadi harus yakin. Wa qad hasala teman-teman hasil fi Makkah ing dalam kota Makkah apa al-fawaqih piro-piro buah-buahan. Jadi dan buktinya di Mekah itu banyak sekali buah-buahan. Jarene bahkan arabiyyatu buah-buahan kang bangsa wae waktu rendang. Wa saifiyatu lan buah-buahan kang wae mangsa waktu ketiga. Wal khirikiyatu lan buah-buahan kang wae mangsa zaman musim gugur. Fi yaumin wahidin ing dalam dina siji. Konon kalau kita di Indonesia buah-buahan itu kadang-kadang usum-usuman. Usum pelem, akeh pelem, makanya pelem kabeh mendung saria. Sampai isinya kuning. Usum semangka, makanya semangka apa ya? Usum-usuman kalau di kita tuh. Ya. Kalau di Mekah, di negara haram tanah suci itu tidak ada usumnya. Jadi ada fiyaumin wahidin, itu berbagai macam buah-buahan ada. Padahal buah-buahan itu misalnya cukup di waktu rendeng bae uangnya tuh. Tapi di waktu ketiga di Mekah, di tanah suci di Mekah itu ada. Kenapa bisa subur? Karena doanya Nabi Ibrahim. Nabi itu. Makanya sih jadi ustaz doakan supaya desanya subur makmur. Kok negara Mekah didoakan Nabi. Maka desanya harus doakan oleh ustaz-ustaz. Ustaz yang bikin doa dewekan, baturan anak kira kulit baik. Ruya dan cerita akan anak Taifah saat temannya pantan. Iku kanat ono sapa Taif mimadain Syam saking piro-piro kota negara Syam. Iku fi Ardana ing dalam kota Ardan. Falamma da'a maka ing dalam semangsa ndonga sapa Ibrahim Nabi Ibrahim bihadza doa iklawan ikilah doa. Amara maka perintah sapa Allah Gusti Allah Ta'ala Jibril yang malaikat salam hatta kota sehingga mendos sapa Jibril ha ing ngono Taif asli saking asal itu wa adalan ngubung-ngubungaken sapa Jibril ha ing Taif haulal bait ing dalam sekitar Baitullah Ka'bah sab'an kelawan pitung hubungan sumawa doa maka nulung ngelakan sapa Ibrahim ha Taif maudi aha ing dalam panggonan Taif al-ana ing dalam saiki faminha maka iku setengah saking fawaki al-saru samarati makata utawi luwi ake-akehe buah-buahane Mekah. Jadi
ketika Nabi Ibrahim berdoa warzuk ahlaha minas samarti, Allah berilah penduduk kota tanah suci ini dengan buah-buahan. Maka nalika seketika itu malaikat Jibril kemudian mendorong, menggiring sekelompok orang yang dari tanah Syam yang di sana itu banyak buah-buahan untuk digiring berkunjung ke kota Mekah dan berputar di sekitar Baitullah. Konon. Nah, jadi buah-buahan yang ada di Mekah di tanah suci itu bukan berarti di tanah suci pada nandur buah-buahan, tapi buah-buahannya itu dikirim dari negara lain yang mereka membawa sengaja untuk dijual di kota. Jadi subur. Konon menjahit. Tadi pengen gue beras beli kudu manja pari, manjahit dari beli beku. Daripada manja pari cepule. Jadi ya di tanah suci itu tidak harus ada buah tanaman di sana. Ya. Kalau sini diceritakan itu dari penduduk kota Syam yang kemudian berkunjung membawa buah-buahan di sana. Sehingga kebutuhan penduduk tanah suci itu tercukupi buah-buahannya. Monon. Warzuk mugia Tuhan paring rezeki ahlahu ing penduduk tanah suci. Rupane ahlahu man wong amanakang iman sapa wong minhum saking ahlahu billahi Gusti Allah wal yaumil akhir lan ing dina kiamat. Jadi penduduk Mekah yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirlah ya Allah yang mereka lah yang beriman yang diberi rezeki dari buah-buahan. Lafal man amana iku badalun dari badal min lahu saking lafal ahlah rupane badalul ba'ad badal ba'ad khoson tertentu akan hum ing ahlahu sapa sayyiduna Ibrahim pendoro kita Nabi Ibrahim doa kelawan doa mura'atan karena ngersali husnil adabi marang bagusnya akhlak wa fi dzalika lan ing dalem mengkono doa tarhibun utawi demenaken li kaumihi marang kaum Nabi Ibrahim fil imani ing dalam iman. Jadi Nabi Ibrahim mendoakan ya Allah berilah rezeki dari buah-buahan, berilah kesuburan kepada penduduk Mekah yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Konon. Itu maksudnya supaya orang itu beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, supaya masuk kepada doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim. Saya itu sering berdoa, ya Allahumma qdi hawaijana wa hawaija man hadaru fi majlisina murma. Ya Allah, mugia hajate kula, keturunan kula, putra putri kula kabeh hajate diijabah. Lan hajate wong kang pada hadir ning majlis kita. Ngono. Supaya kita berlindungan tapi hajatnya diijabah priben. Ya hadir harus di majlis saya supaya apa? Masuk dalam doa wa man hadaru fi majlisina. Itu doa Nabi Ibrahim begitu, ya Allah berilah rezeki penduduk tanah suci, penduduk yang beriman kepada Allah, penduduk yang beriman kepada hari akhir. Kalau ingin masuk kepada doa Nabi Ibrahim, beriman dong kepada Allah, beriman dong kepada hari akhir. Begitupun perkara lu kalau mau masuk pada doa saya waqti hawai jaman hadaru fi majlisina, ya hadir di majlisnya saya walaupun hadirnya ngopi ngono ngaji sing mbuh bapak beli baru ira kita keter ini wong sih. Ya, kalau menjahit bayang ngaji lara weteng. Ya enggak masuk jalan doa tuh menjahit. Kok maneh lara wetengnya teh pragat ngaji. Nah, ini doa Nabi daripada Nabi Ibrahim. Qala dawu sapa Gusti Allah taala wa man lan wong kafaro kang kafir sapa wong arzuku paring rezeki sapa ingsun hu ing wong fa umati mangka pondok nyenengaken sapa ingsun Allahu ing wong birizki kelawan rezeki qalilan ing setitik ay muddata umrihi tegese ing dalem mangsa uripe wong
wa qara'alan maca sapa Ibnu Abbas bisukunil mim kelawan den waca sukun mime. Suma al-taru maka nuli ngungsiaken sapa ingsun hu ing wong ay ulci tegese ngungsiaken sapa ingsun hu ing wong fil akhirati mengko ing dalem akhirat den ngungsiaken ila azabinar maring siksa neraka. Wa bisalan iku ala alane apa al masiru panggonan balik iya yo al masir annaru utawi neraka. Nabi Ibrahimnya berdoa, ya Allah berilah rezeki kepada penduduk tanah suci ini yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Nabi Ibrahim berdoanya begitu. Oleh Allah diijabah, makanya Mekah subur makmur loh zina. Dalam ayat ini waman kafaro fa ummati uhu, Gusti Allah justru orang-orang yang kafir pun yang ada di Mekah, yang ingkar pun yang kafir di tanah suci itu sama, mereka juga mendapatkan ijabahnya doanya Nabi Ibrahim, tapi setitik kolilan setitik. Jadi ibaratnya sih, misalnya kita doa ya Allah moga-moga hajate wong-wong sing hadir ning kene ya Allah diijabah kabeh ya Allah, diijabah loh. Ternyata yang diijabah itu oleh Allahnya tidak cuma hajatnya orang yang di sini, yang di luar sini pun diijabah. Ini doanya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim meminta supaya yang diberi rezeki itu adalah penduduk tanah suci yang beriman kepada Allah. Tapi Allah mengijabah tidak hanya penduduk tanah suci yang beriman saja yang diberi rezeki buah-buahan, yang kafir pun, yang ingkar pun sama diberi rezeki dari buah-buahan. Tapi setitik, setitiknya lu sepira, setitiknya ku selama mereka hidup. Begitu mati sudah tidak lagi diberi kenikmatan. Kalau orang yang beriman dia mendapatkan kenikmatan minas samarot, ya, setelah di akhiratnya pun dia mendapatkan kenikmatan. Kalau orang yang tidak beriman, ya dia hanya mendapatkan kenikmatan di dunia saja, tapi di akhiratnya tidak. Kenapa? Karena Allah mengungsikan mereka ke dalam neraka, dan neraka itu sejelek-jeleknya tempat kembali. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan di sini kayaknya sih bantu surga kabeh lah. Amin. Seraya kedelang rai-rai calon surga. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Dene sih ya, dene ana sing mampir dikit ya bola pokoknya aja mampir aja langsung tol. Ya, sing nonton secara langsung juga sama, kita doakan semua lah pokoknya banjir surga kabeh. Bahkan kalau kita ngaji Gus Bahat ya, jadi kita itu pikirannya harus berusaha supaya bisa mengerjakan kebaikan berikutnya. Misalnya ngaji ini malam Rebo. Malam Rebo ini kita tuh harus berpikir keras supaya malam Rebo mana kita bisa ngaji. Kira-kira ngono. Dinapakin. Dina Minggu. Oh, malam Rebo kira dina mana? Engko dina Senin. Dinapakin. Senin kok sore sih malam Selasa. Oh, ngaji. Jadi pikirannya ke malam Rebo lagi kono. Ngaji lagi. Jadi ketika pun dina Minggu mati misalnya, lagi macul. Maka maculnya dia sejatinya lagi ngenteni malam Rebo, dan itu husnul khotimah surga itu. Allah jahil. Kalau kira-kira pengen yang kono. Ya makanya pikirannya lu harus pada ibadah sekarang kita harus berpikir supaya bisa mengerjakan kebaikan selanjutnya. Sesuatu kono, ini begini poke. Ayat minggu anak mana ngaji. Nah kita pikirannya tuh harus ke malam minggu. Pikirannya tuh. Aduh, dinapa ini? Dina Kamis Jumat masih apa sih pasaran? Malam minggu kan ngaji. Kita ngaji mana nih? Iya. Dinapa ini? Dina Sabtu. Oh, alhamdulillah. Kebegikan siap. Oh. Tidak sampai pada malam minggu misalnya. Mati dina Sabtu. Maka matinya
dia sejatinya lagi beribadah menunggu kebaikan. Oh, itu mati jihad darah itu masuk surga insya Allah. Walaupun dia itu lagi ngaduk, walaupun lagi macul misalnya, tapi menunggu kepada mengharapkan kepada kebaikan selanjutnya. Oh no, jadi dina apa ki? Dina Sabtu. Berarti kok bengi malam Minggu. Iya ya. Kalau temen apa sih? Cuma ngaji. Berat kalau ngerti ya. Nah ini doanya Nabi Ibrahim. Ini pelajaran dipanjatkan setelah beliau melaksanakan perintah Allah. Di perintahnya membangun Ka'bah. Nah, diperintah oleh Allah membangun Ka'bah karena Nabi Ismail peragat membangun Ka'bah berdoa. Di antara doanya ini adalah ini. Tapi ada sebagian mengatakan bahwa doa ini adalah dibacakan ketika Nabi Ibrahim setelah melaksanakan perintah delah rabiye karo anake ning ara-ara, yakni kota sing bakal dari kota Mekah. Ini pelajaran sehingga kalau kita menginginkan lewat jahit sesuatu hal yang sangat besar menurut logika susah, maka kerjakan perintah Allah ya dengan cara yang susah maning. Aja sembahyang usul fadl maghrib dolin berapa itu mah biasa, maka nanti hasil dari doanya biasa. Kalau ingin hasil dari doanya luar biasa, kerjakan perintahnya dengan cara yang luar biasa menjahit. Oh, pengen gawe pondasi rumah, ada subuh 41 kali, nembe rong balen, Laraboyo, sana mari pakan sarautu. Cilaka. Ya, nah ini mudah-mudahan dijadikan pelajaran. Jadi harus dengan cara yang luar biasa. Baca Yasin 41 kali kan luar biasa tuh. Oh, kan misalnya baca bismillah 12.000 kali. Nah, itu kan luar biasa. Ya, ada subuh luar biasa itu Bang Jahid. Karena subuh itu sesuatu yang enak turun lah. Tapi Bang Jahid ada luar biasa itu. Maka hasilnya nanti maka nanti hasilnya akan luar biasa. Jadi biasakan kita melaksanakan perintah Allah, kemudian ketika selesai berdoa kepada Allah. Itu insya Allah yang dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Ya, pokoknya sing angger lah. Ya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.